Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Festival Baca Puisi Bambang Sadono 2020. Saya melihat, mengamati, mencermati, dan menyimpulkan bahwa telah terjadi semacam stereotip cara membaca puisi terutama dalam lomba-lomba. Banyak sekali peserta itu yang membaca dengan ekspresi yang kalau menurut saya terlalu serius. Terlalu serius. Saking seriusnya sampai kelihatan seperti orang sedih. Saking sedihnya sampai kelihatan seperti orang stres. Jadi apapun puisinya, ekspresinya itu ya seperti itu. Bahkan ada saja peserta yang membacakan puisi itu mau isinya ada gembiranya, mau isinya ada lucunya, mau isinya ada keharuannya, sama saja. Bersama kembali di channel Inspirasi Jawa Tengah dan bersama dengan saya Lintang Ratri, kita akan memberikan informasi-informasi yang tentunya sangat inspiratif untuk Anda semua. Hari ini saya senang sekali. Karena apa? Karena ini pertama kalinya kami akan mengumumkan siapa yang menjadi terbaik di Festival Baca Puisi Bambang Sadono 2020. Ini adalah program pertama kita dari channel Inspirasi Jawa Tengah yang kemudian sudah memastikan siapa yang menjadi peserta terbaik. Tapi jangan khawatir karena masih ada banyak sekali program-program kita yang tentunya sangat inspiratif untuk Anda ikuti. Intinya kita ingin memastikan Anda semua terus berkreasi meski di masa pandemi. Dan hadir di tengah kita, siapa lagi kalau bukan sang inisiator program-program inspiratif di Inspirasi Jawa Tengah, yaitu Pak Bambang Sadono. Salam sehat Pak Bambang. Sehat Mbak Lintang. Ini kita harusnya semangat nih Pak. Semangat, ya. Semangat. Karena teman-teman di rumah ini sudah menanti siapa sih yang menjadi peserta terbaik. Peserta terbaik di Festival Baca Puisi. Kemarin ada 10 ya Pak Bambang ya. 10 finalis dan luar biasanya ternyata tidak hanya dari Jawa Tengah ya Pak Bambang. Apakah Jawa Tengah akan digugurkan oleh peserta-peserta di luar Jawa Tengah, atau peserta Jawa Tengah juga ada yang berhasil menjadi peserta terbaik? Deg-degan pastinya ya kan. Oke, Pak Bambang mungkin bisa mereview sedikit pelaksanaannya dari mulai tujuannya, filosofinya, dan mungkin hal-hal menarik selama festival ini berlangsung Pak Bambang. Terima kasih Mbak Lintang. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa ini walaupun sifatnya ekspresi ya, artinya sesuatu media untuk mengekspresikan rasa estetik kita, kreativitas kita, tapi kan ada kompetisinya. Nah, yang namanya kompetisi ya pada akhirnya pasti ada yang dianggap, walaupun relatif, ada yang dianggap itu yang terbaik ya, baik versi netizen maupun versi juri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pilihan-pilihan itu pasti tidak semuanya ideal, ada yang suka atau tidak suka. Tapi saya berharap bahwa teman-teman masyarakat semua pecinta sastra, pecinta puisi ini diambil bahwa ini media ekspresinya ini yang penting. Tetapi bahwa menang atau tidak, dapat hadiah atau tidak itu bonus. Gitu. Jangan dibalik. Jadi kalau nggak menang marah itu ya wajar lah ya, kecewa. Tapi kan sudah tahu dari awal 340 peserta. Yang akan menang hanya 5 orang. Berarti ada 335 yang pasti nggak menang gitu loh. Nah, jadi ini yang maksud saya apa? Maksud saya jangan ini terus kemudian mematahkan semangat. Artinya menjadi evaluasi diri, walaupun belum tentu tadi saya katakan bahwa yang kita pilih ini yang ideal, tapi paling tidak bisa belajar dari situ sambil meningkatkan diri. Tapi yang penting berekspresi itu bisa menyampaikan apa yang
ada di pikiran-pikiran kita, ada di gagasan kita. Ya. Ketika kita memilih puisi, walaupun puisi itu milik orang lain kan berarti kita menganggap puisi itu perlu disampaikan. Nah, itulah yang itu yang pertama, supaya tidak kekecewaan tidak berlarut-larut. Dan sekaligus saya beritahu juga mulai hari ini akan mulai ditayangkan festival baca puisi Hari Pahlawan yang lebih besar, mungkin lebih menasional, dan hadiahnya lebih banyak. Kemarin ketika kita bicara 21 ternyata diralat, Pak, jumlahnya bukan 21 tapi 24 juta ternyata. Wow, ya, karena 24 juta. ada tiga orang yang mendapat mulai dari 4 juta, itu 3 orang, kemudian 3 orang mendapat 3 juta kalau tidak salah. Kemudian lupa ding, nanti saya cek lagi. Ada salah. Tapi yang jelas 24 juta ya, total. Untuk berkreativitas meski dari rumah saja ya Pak Bambang. Jadi nggak perlu heboh gitu ya. Nanti kita dari rumah aja bisa. Lihat di posternya lah. Kira-kira gitu ya. Tapi yang penting ingin saya sampaikan adalah mulai tanggal 1 ini juga itu sudah mulai dilaksanakan. Jadi, kalau daripada menyimpan yang kecewa-kecewa itu langsung kreatif yang baru. Dan ini makin kita tegaskan bahwa kesempatan oleh para pencipta. Jadi untuk membuat puisi yang baru. Jadi satu puisi buatan orang lain, kemudian satu puisi buatan sendiri. Kalau mau tambah satu boleh, tapi harus berbahasa daerah. Nah, ada yang bertanya, Pak, itu yang temanya nasionalisme patriotisme yang mana? Silahkan bebas. Jadi kalau yang puisinya orang lain sudah temanya patriotisme nasionalisme, yang ini boleh enggak, tapi dua-duanya dengan tema itu juga boleh. Atau yang puisi orang lain bebas, tapi yang puisi buatan sendiri yang bertema nasionalisme patriotisme. Jadi salah satu ada yang memenuhi syarat itu. Itu aja. Ya. Jadi ini sekaligus kita mengapresiasi jasa para pahlawan, juga menyemangati kreativitas dari rumah saja. Sekaligus tadi bonusnya ya Pak Bambang. Siapa tahu kan ini rezeki Anda semuanya. Dan yang menarik itu ada 10 orang finalis. Nanti 10-10-nya dapat hadiah. Kalau yang sekarang kan cuma 5. Sekarang cuma 5, jadi nanti yang berikutnya 10 orang finalis semuanya dapat hadiah. Jadi peserta terbaik pertama 3 orang, peserta terbaik kedua 3 orang, peserta terbaik ketiga 4 orang. Jadi lebih banyak yang akan dapat. Lebih banyak yang akan dapat. Wah, semangat sekali. Ini saya nggak boleh ikut Pak Bambang. Boleh, kenapa enggak? Boleh aja. Tapi begitu ikut nanti nggak bisa jadi juri. Nggak bisa jadi juri. Oke Pak Bambang. Nah, kalau secara keseluruhan nih Pak Bambang, 340 ini kemudian apakah sudah memenuhi istilahnya harapan nih untuk tujuan dari penyelenggaraan festival ini? Tadinya saya bayangkan yang ikut bisa sampai 1.000 orang. Tapi karena mungkin publikasinya dan sebagainya, ya ini kita sadarilah. Jadi kita juga hanya publikasi lewat channel, kemudian kontak-kontak jaringan-jaringan yang mungkin tertarik, hanya itu aja. Tapi mudah-mudahan yang sekarang bisa lebih luas lagi. Tapi itu di Inspirasi Jawa Tengah atau Inspirasi untuk Bangsa? Mohon maaf, karena Inspirasi Jawa Tengah itu setelah lomba baca puisi ini, dan sekarang masih ada Festival Campur Sari, akan lagi ada festival seni tradisi. Jadi karena terlalu padat, maka yang itu nanti pindah ke channel Inspirasi untuk Bangsa. Inspirasi untuk Bangsa. Sudah subscribe belum? Jadi harus subscribe 2 ya, Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa, untuk mengetahui informasi-informasi program inspiratif lainnya. Baik Pak Bambang nih, kayaknya saya menunda-nunda kegelisahan yang di rumah. Saya boleh mengumumkan ya Pak? Sebentar. Belum. Nanti sebelum diumumkan akan diantarkan oleh pendapat para juri. Jadi para juri kita beri kesempatan untuk menyampaikan kesan ketika menilai itu. Kemudian
mungkin juga perlu diingatkan bahwa kemarin yang kita sodorkan kepada juri itu ada 10 peserta ya. Saya baca lagi supaya ingat, yaitu pertama Pak Hendro Martono Hadi dari Semarang, kemudian Nafaira Arsi dari Blora, Indra Hermarita dari Grobogan, Dwi Srini dari Surakarta, Siska Mara Giti dari Bangkalan, kemudian Kristi Yuwana dari Blora, kemudian Muhammad Alfarisi dari Banyuasin, kemudian Hidul Wintoro dan Anindita Zulka dari Banjarnegara, kemudian Devinta Indri Saufani dari Semarang, dan Gita Karina dari Palembang. Nah, begini Mbak Lintang, nanti begitu yang sudah diumumkan, nanti silahkan Mbak Lintang umumkan, karena saya juga ingin mengingatkan bahwa juri yang sudah kita pilih kemarin itu pertama Profesor Dr. Rustono, kedua Kurniawan Junaidi, ketiga Budi Mariono, keempat Gunawan Permadi, dan kelima Mbak Lintang Ratri. Nanti silahkan umumkan. Tapi saya ingin sampaikan begini, nanti kelima peserta terbaik 1, 2, 3 dan peserta harapan 2 orang ini akan kami wawancarai langsung pakai Zoom, ya, supaya terbukti ini ada orangnya betul apa enggak gitu ya. Sementara ini kan kita cuma dikirimi video. Ini pertama ada orangnya atau tidak, karena nanti juga ada urusannya administrasi, ngirim hadiah dan sebagainya. Ini nanti juga harus kita konfirmasi. Itu. Kemudian kita lewat Zoom itu kita minta untuk baca puisi. Nah, jadi bener dia atau bukan gitu loh. Jangan-jangan lip sync. Ya, jadi artinya jangan sampai kita ini kecelik gitu. Nah, kalau ada yang tidak memenuhi syarat itu, nah, maka ranking yang berikutnya bisa naik. Ya, jadi agar yang sudah diumumkan nanti siap-siap bahwa kami akan menghubungi dan kita persiapkan untuk bisa wawancara dengan Zoom, karena mohon maaf ini kebanyakan memang di luar kota Semarang semua. Jadi itu mungkin, kata kuncinya Pak Bambang. Nggak mungkin nggak pakai Zoom kan. Oke. Baik, saya ingin mempersilahkan Mbak Lintang untuk mengumumkan, mungkin mau disertai komentar-komentar para juri dan sebagainya, tapi nanti juri ada khusus komentarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Festival Baca Puisi Bambang Sadono 2020. Saya melihat, mengamati, mencermati, dan menyimpulkan bahwa telah terjadi semacam stereotip cara membaca puisi, terutama dalam lomba-lomba. Banyak sekali peserta itu yang membaca dengan ekspresi yang kalau menurut saya terlalu serius. Saking seriusnya sampai kelihatan seperti orang sedih. Saking sedihnya sampai kelihatan seperti orang stres. Jadi apapun puisinya, ekspresinya itu ya seperti itu. Bahkan ada saja peserta yang membacakan puisi itu mau isinya ada gembiranya, mau isinya ada lucunya, mau isinya ada keharuannya, sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustono, Guru Besar Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, sekaligus juga Rektor Universitas IFET Semarang. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para finalis dan seluruh peserta lomba baca puisi yang telah berkiprah menyemarakan dan berkompetisi untuk menjadi juara. Ada beberapa respons yang saya miliki berkenaan dengan tampilan para peserta. Di satu sisi saya terharu, di sisi lain juga saya melihat kok begitu pusing atau membuat-buat tampilannya gitu. Di dalam mengukur keindahan seseorang di dalam membacakan puisinya pun kini menemukan pengertiannya yang baru. Seperti sekarang telah ditunjukkan oleh 10 tayangan video tadi. Semua mengarah kepada tontonan yang menghibur, berfaedah, dan mencerahkan. Hanya selamat kepada para pemenang.
dan terima kasih. Salam. Saya Gunawan Permati, salah satu juri lomba baca puisi, mengucapkan selamat kepada 10 finalis dan 5 besar peserta yang terpilih. Selamat sekali lagi untuk para finalis Festival Baca Puisi Bambang Sadono 2020. Saya, Lintang Ratri, telah melihat semua video yang Anda kirimkan dan saya sangat mengapresiasi kreativitas yang Anda lakukan ya. Saya seneng banget ya ada yang mau baca puisi, membacakan puisi gitu ya, sampai membuatnya menjadi sebuah video. Itu luar biasa sekali, apalagi sekarang sedang masa pandemi. Nah, saya mencoba menilai puisi-puisi yang Anda kirimkan, video puisi yang Anda kirimkan itu ke dalam 3 kategori, yakni interpretasi, vokal, dan performance atau penampilan. Tentu interpretasi memiliki nilai yang lebih di antara 2 komponen yang lain. Jadi penilaian saya itu melihat bahwa beberapa video yang Anda kirimkan itu ilustrasinya kemudian ya, videonya kemudian lebih menguasai daripada pembacaan puisi itu sendiri. Padahal kan kami ingin melihat Anda bagaimana Anda membacakan puisi itu ya. Baik, saya akan mengumumkan festival peserta terbaik Festival Baca Puisi Bambang Sadono 2020. Kami mengkategorisasikan penilaian kepada 3 komponen utama, yaitu interpretasi, vokal, dan penampilan. Jadi ada 3 komponen utama yang menjadi dasar penilaian kami, dengan interpretasi sebagai komponen yang punya nilai lebih di antara 2 komponen yang lain. Beberapa juri mengomentari bahwa rata-rata sudah memiliki penampilan yang baik, namun tentu saja beberapa di antaranya punya interpretasi dan penampilan yang lebih baik daripada yang lainnya. Jadi mewakili 4 juri yang lain, yaitu Profesor Rustono, Bapak Gunawan Permadi, Bapak Budi Mariono, dan Bapak Kurniawan Junaidi. Saya Lintang Ratri akan mengumumkan untuk Anda siapakah yang menjadi peserta terbaik. Ya, sudah deg-degan? Ini karena nggak lihat ya, jadi saya nggak lihat ekspresinya. Baik, kami mengumumkan dari pemenang ke-5 atau peserta harapan. Ya, peserta harapan adalah siapakah dia? Siapakah dia? Ya, ini Ibu Dwi Srini. Selamat Ibu Dwi Srini. Nah, kau tahu kalau Ibu? Karena ada videonya. Kan kemarin saya nonton. Ibu Dwi Srini ini menarik sekali karena membacakan puisi Kita Adalah Pemilih Sah Negeri ini dengan total nilai 373,5. Selamat ya Bu Dwi Srini ya. Ini datang dari Surakarta, ya, masih Jawa Tengah ya, masih Jawa Tengah. Oke, baik. Selanjutnya ada peserta harapan, ya, peserta harapan ini urutan ke-4, yaitu selamat untuk Ibu Indra Hermarita. Nah, selamat ya Ibu ya. Ini membacakan puisi pelajaran tata bahasa dan mengarang. Menariknya dari Grobogan Grobogan ya, benar. Ini menariknya nih Pak Bambang nih. Ya. Nilainya terpaut sedikit sekali dengan Ibu Dwi Srini. Ya nggak apa-apa, hadiahnya sama. Hadiahnya sama masing-masing 1.250.000. Wow, selamat untuk Ibu Indra Hermarita dan Dwi Srini mendapatkan 1.250.000 ya. Ini nilainya terpaut sedikit 374,5. Selamat sekali lagi. Nah, selanjutnya siapakah peserta terbaik 3? Ini dari Jawa Tengah atau bukan Pak Bambang? Deg-degan pasti ya. Oke.
Ternyata Pak Bambang, peserta terbaik 3 ini kita datang dari jauh, ya, dari Banyu Asin. Selamat untuk Mas Muhammad Alfarizi dengan puisinya Pemuda Mana Telurmu karya Surtaji Kasumbari. Nilai totalnya adalah 392,5. Selamat sekali lagi peserta ketiga ini, kami kompak sekali. Peserta terbaik ketiga ini semuanya memilih Mas Alfarizi. Nah, biasanya peserta terbaik 1 dan 2 ini menjadi polemik tersendiri karena masing-masing juri punya penilaiannya masing-masing. Nah, tapi berdasarkan total nilai yang sudah dijumlahkan, maka peserta terbaik kedua adalah siapa? Oke. Peserta terbaik kedua kita datang dari Madura. Dari Madura, Bangkalan Madura. Selamat sekali lagi, yaitu Mbak Siska Marakyute ya, yaitu membacakan puisinya karya Zawawi Imron berjudul Madura, Akulah Darahmu. Jadi sekalian nanti ketika diwawancara itu juga mempersiapkan semacam apa ya, riwayat gitu. Atau biodata kecil. Kita kan nggak tahu ini semua ini apa singkatan. QT-nya apa ya? QT-nya apa? Oke, Mbak Mara, selamat sekali lagi Anda meraih peserta terbaik kedua. Sangat menarik videonya. Total nilainya 400, terus tinggi sekali ya, rata-rata 80 ya kalau di total semuanya untuk 5 orang dewan juri. Oke, nah ini juga karena perdebatannya sangat sengit semalam tadi itu, nilainya juga tidak terlampau jauh gitu ya. Ini nilai totalnya adalah 420, yaitu peserta terbaik pertama kita Pak Bambang. Ini datang dari jauh juga rupanya gitu ya, dari Palembang. Selamat. Kami semua akhirnya bersepakat ya, namanya adalah Gita Karina. Gita Karina ini membacakan puisi Sabda Garuda gitu. Baik, selamat sekali lagi untuk Mbak Gita Karina, untuk Mbak Mara, Mas Alfarizi, Bu Indra Hermarita, Bu Dwi Jadi gitu. Untung ada Muhammad Alfarizi ya. Kalau enggak didominasi oleh perempuan. Oke. Ya, jadi itulah salahnya karena jurinya laki-laki mungkin ya. gitu ya. Tapi yang masuk di finalis memang didominasi oleh perempuan, Pak Bambang. Masih ada Pak Indro, ada Mas Hidu sebenarnya ya. 3 orang ya lawan 7. Oke, itu Pak Bambang dari kami memang kami melihat dari sisi performance, vokal dan tadi ya interpretasi. Nah, yang kami tekankan memang mohon maaf karena ini memang penilaian baca puisi Pak Bambang, tentu interpretasi itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga memang ada yang videonya bagus tapi mungkin interpretasinya tidak terlalu tepat gitu. Jadi itu adalah penilaian kami. Kalau kompetisi biasanya atau saya juga ingin nambah begini. Pertama, ilustrasinya jangan bagus boleh, ingin sempurna boleh, tapi jangan berlawanan dengan misi puisi itu sendiri. Jadi suatu contoh misalnya, banyak saja saya yang dibaca tapi kalah semua kan. Nggak apa-apa, itu nggak ada masalah, biasa dalam kompetisi. Cuma saya misalnya ada orang membaca sajak saja, judulnya Menyongsong yang Pulang Perang. Itu kalau ilustrasinya mungkin pas prajurit pada pulang itu kemudian dijemput istrinya, ada situasi itu mungkin bagus. Tapi ilustrasinya adalah pembacanya ini ada di tengah sungai. Jadi nggak connect gitu loh maksud saya itu. Nah, kemudian juga saya menyarankan untuk yang ikut lomba festival selanjutnya ini, jangan menggunakan lagu-lagu atau ilustrasi aransemen yang sudah baku. Karena kalau di YouTube itu bisa kena masalah kita. Jadi lebih baik ilustrasi kalau mau yang orisinal, yang musik yang orisinal atau musik alam atau apa itu saya kira lebih bagus. Kemudian juga
misalnya ya ada yang ilustrasinya itu lebih panjang daripada baca puisinya gitu. Nah ini kan tentu juga ya seneng aja sih kalau gambarnya bagus, nontonnya seneng, cuma nggak begitu relevan gitu loh. Jadi ini saya kira pelajaran, karena apapun ini Mbak Lintang, ini nggak bisa kita hindari. Justru ini potensi media apa namanya, medsos Media baru, ya. audiovisual ini. Audiovisual, Visual ini kalau nggak dimanfaatkan juga beda kan. Zaman kuno gitu orang baca puisi pakai sentir gitu ya, karena nggak ada fasilitasnya. Nah sekarang ada fasilitas semacam ini, silahkan manfaatkan sebaik-baiknya, tapi juga dalam porsi yang proporsional. Itu saya menurut saya. Jadi Ya. tidak ilustrasi melebihi dari Ya. baca puisinya, atau baca puisinya kemudian justru menjadi pelengkap Ya. dari videonya, kan terbalik gitu ya. Dan Ya. karena saya dari komunikasi, Pak Bambang, itu penampilan misalnya vokal, kalau di audiovisual tuh kan nggak cuman vokal dari kita Ya. saja, tapi misalnya banyak noise itu Ya. ya, tiba-tiba ada suara motor, Pak Bambang, Ya. atau suara ayam atau suara assalamualaikum gitu kedengeran Ya, gitu ya. ya. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan juga. Tolong Ya. kalau membuat video lagi mungkin ada kejernihan, atau cari ruangan yang tidak atau terlalu banyak begini, noise-nya. ini kan teknisnya ya, ini memang susah karena fasilitas yang dipunyai, kemampuannya Iya. beda-beda ya, nggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa kan direkam dulu, kemudian nanti gambar itu hanya mendampingi, jadi nggak pada waktu di lapangan nggak ada lagi kekacauan. Itu cuma mengambil gambar gitu. Iya, iya. Cuman jangan sampai lip sync-nya nggak sama baca puisinya, itu juga persoalan. Oke, baik Pak Bambang. Ya. Tapi so far gitu ya, kami semua berlima Ya. sangat mengapresiasi. Kami semua wah bagus sekali ya ada media seperti ini. Sangat mengapresiasi kreativitas peserta semuanya, terutama yang masuk finalis. Ya. Tentu saja kami senang sekali ada yang mau bersusah payah membuat video baca puisinya, dan mudah-mudahan kedepannya akan ada banyak lagi gitu Ya. ya, festival-festival serupa, dan mungkin ini juga menyemangati yang lain gitu, Ya, Pak. betul. Nah, saya juga ingin nambah begini, masih banyak beberapa Bambang ini masih menggunakan like dan viewer penonton. Oke. Saya bilang like udah dihilangkan. Kalau penonton ya nggak mungkin, karena ini medianya YouTube lah, terus ngukurnya gimana? Kenapa nggak pakai juri? Ini kan YouTube itu mulai pagi sampai malam itu jurinya siapa yang kuat misalnya gitu. Kecuali kalau sudah disediakan tinggal finalis. Tapi apapun keluhan itu kita coba. Jadi misalnya ada yang mengusulkan juga, kenapa nggak pakai audisi gitu. Jadi yang nanti yang dipilih melalui penonton itu yang finalis misalnya. Oke. Ya bisa juga, tapi kita juga sedang berpikir gimana caranya kalau audisi itu pakai Zoom gitu ya. Jadi semua gitu kemudian kita pilih. Bisa juga nanti kita cobalah gitu ya. Tapi pada hakikatnya seorang pemain itu harus mematuhi aturan yang dibuat sebelum permainan. Misalnya pemain sepak bola gitu, nggak bisa saya itu gawangnya terlalu lebar untuk saya, jadi bisa nggak dikecilkan. Nah kan nggak boleh. Atau saya cuma mau yang di tempat berumput gitu misalnya. Jadi artinya inilah media yang kita sediakan, Iya. mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan segala kurang dan lebihnya. Baik ya. Dan bagi para pemenang sekali lagi saya ucapkan selamat, dan yang kalah jangan putus asa. Silakan berhubungan dengan di situ ada namanya Pak Salahuddin Surya Amin, Ya. ya itu yang mengurusi administrasi, mengurusi piagam. Silakan, dan sekali lagi bukan saya tidak mau, tapi kalau ke saya mungkin agak lama responnya karena banyak sekali. Oke Pak Bambang, untuk menyemangati tadi juga mengapresiasi teman-teman yang menjadi peserta terbaik. Kita ulang sekali lagi Pak Bambang, peserta terbaik pertama mendapatkan dana pembinaan apa Pak Bambang? Uang sebesar 3 juta rupiah. Sebesar 3 juta rupiah. Selamat sekali lagi ya Mbak Gita ya. Kalau terbaik kedua mendapatkan 2,5 juta rupiah. 2,5 juta rupiah, lumayan banget ya. Kemudian terbaik ketiga mendapatkan 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Dan yang terbaik harapan masing-masing mendapatkan 1.250.000 rupiah. Jadi total 10 juta. Total 10 juta. Dan jangan khawatir karena 10 finalis akan mendapatkan bingkisan menarik dari sponsor kita, yakni Jamu Jago. Terima kasih kepada Jamu Jago.
kita akan ketemu lagi di festival baca puisi yang lain ya Pak Bambang Ya, Terutama yang sekarang mulai namanya hari ini. Festival Cipta dan Baca Puisi Hari Pahlawan. Festival Cipta dan Baca Puisi Hari Pahlawan. Kita tunggu ya kreativitas Anda di channel Inspirasi untuk Bangsa. Baik, selamat sekali lagi. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu nanti di jurnal-jurnal mingguan seperti biasa. Siapa tahu ada program menarik yang bisa Anda ikuti di channel Inspirasi kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan Inspirasi Jawa Tengah. Terima kasih Pak Bambang Sadono. Sehat selalu supaya terus menelurkan program-program inspirasi untuk kita. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jangan berkerumun ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkreativitas meski dari rumah saja. Saya Linta Ratri, terima kasih.